Bab 579. Tidak memiliki hati nurani. Mereka berkumpul, tidak berhubungan dengan orang lain, menjadi sangat misterius. Orang-orang ini menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya, adalah orang mana. Tampak agak aneh, tidak tahu orang hebat mana. Tapi melihat hawanya, takutnya semua di atas superior master. Kapan kota G memiliki begitu banyak sekelompok master begitu? Orang-orang membicarakan terus, tapi tidak ada yang memberi jawaban. Namun mereka beranggapan, jika kantor keamanan mengizinkan masuk, pasti sudah lolos uji. Tidak akan merusak. Tapi nyatanya, mereka salah pikir. Orang-orang itu semua diundang oleh Asosiasi Budo Kota B. Menurut aturan, orang yang diundang oleh kedua belah pihak tidak perlu melapor ke kantor keamanan. Bagaimanapun ini adalah perseteruan pribadi antara kedua belah pihak, kantor keamanan juga tidak ingin terlibat terlalu dalam. Apa yang kamu lakukan di sini? Di jalan, Eric Kin agak terdiam dan menaiki kerah Bella Fang. Gadis itu tak sangka ingin menyelinap masuk ke tim Sekte Qin, akhirnya langsung ditarik keluar oleh sendiri. Bukankah ini belum mendapat undangan? Bella Fang berkata dengan wajah sedih, ayahku tidak mau memberikannya kepadaku, aku juga tidak mampu membelinya, jadi terpaksa berlari kemari untuk mendapatkan tiketmu ini. Eric Kin tak tahan marah sampai ketawa, dan kemudian tetap memasang wajah datar lagi. Apa menurutmu ini menonton konser, masih meminta tiket? Ini duel, akan membunuh orang. Cepat pulang, jangan membuat masalah. Eric Kin menarik Bella Fang ke samping, Firefox ragu-ragu, saat langsung masuk ke lengan baju Eric Kin. Tim Sekte Qin terus maju, meninggalkan Bella Fang di belakang. Qin Hin. Bella Fang menghentakkan kakinya dengan marah. Eric Kin, apa kamu mengira tidak membawa aku langsung tidak bisa pergi kah? Dan rubah kecil pengkhianat kamu ini, tunggu saja kalian. Tidak jauh di depan, Eric Kin lalu melihat gambaran yang indah dan berdiri di tengah jalan. Ketua, kamu siapa? Melihat Navia Jiang, dia buru-buru menyapanya. Eric Kin, perang kali ini, menghitung aku seorang apa boleh? Navia Jiang tampak malas, dan menguap. Ketua, kebaikan kamu aku menerimanya. Tapi ini masalah Sekte Qin aku, kamu tidak perlu bergerak untuk kali ini. Hati Eric Kin menghangat, mengetahui itu sangat berbahaya, Navia Jiang tetap datang. Namun Eric Kin setelah berpikir panjang, tetap menolaknya. Perang hari ini, sangat amat bahaya. Navia Jiang sudah membantunya begitu banyak, dia tidak ingin Navia Jiang mengambil risiko. Pihak lawan memiliki 8 Grand Superior Master, 8 alat fase kesempurnaan, apakah kamu yakin bisa menang? Navia Jiang bertanya. Ini hanya bisa melakukan yang terbaik. Eric Kin agak canggung. Kalau begitu masih berkata apa? Kamu adalah ketua asosiasi kediaman Dewa Pengobatan aku, membantumu itu sudah seharusnya. Navia Jiang melambaikan tangan, lalu melemparkan sebuah kotak ke tangannya Eric Kin. Barusan ada orang dari Asosiasi Budo Kota B, sedang menunggumu di sini, aku mengusirnya. Kamu lihat apa isinya di dalam. Eric Kin tercengang, mengambil kotak dan membukanya, dalam telah menaruh sebuah laptop. Dia memiliki firasat buruk di hatinya, dalam laptop yang diberikan Asosiasi Budo Kota B, takutnya bukan barang bagus. Dalam laptop sangat bersih, setelah membukanya, hanya ada satu file video. Hati Eric Kin merasa berat, dia sudah memiliki semacam spekulasi. Tapi dia tetap memaksa jari yang agak gemetar, membuka video tersebut. Mata Eric Kin langsung memerah. Dalam video tersebut, seorang wanita dengan kepala tertunduk, diikat erat dengan rantai. Meskipun dia belum pernah bertemu ibunya, tapi dia 100% yakin, orang itu adalah dia. Dia juga pernah masuki ruang penjara itu, mengetahui rantai-rantai itu tidak sederhana, dapat menarik kekuatan orang, membuat orangnya sangat amat menderita. Dan rantai di badan ibunya, 10 kali lebih tebal dari yang mengikatnya saat itu. Pada saat ini ada seorang pria muncul di layar, mulai mencambuk, memukul di badan wanita itu berulang kali. Segera, wanita itu dipukuli sampai babak belur, tetapi Algojo itu tidak berhenti-henti, bahkan tertawa terbahak-bahak. Setiap kali wanita itu berteriak kesakitan,
setiap kali cambuk berbunyi, darah lalu mengalir keluar, di badan wanita itu terluka di mana-mana. Banyak darah menggumpal di lantai, Tuhan yang tahu ibunya begitu banyak tahun, sebenarnya menahan berapa banyak penyiksaan yang dideritanya. Gigi Erikin bergetar, seluruh tubuhnya bergetar. Seperti 10.000 semut yang menggigit jantungnya saja, seolah-olah dia sendiri yang dicambuk. Dia hanya menyaksikan ibunya menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Begitu terpikir pelecehan itu, sudah berlangsung selama 20 tahun lebih, tanpa disadari oleh sendiri. Terkadang dia bahkan mengeluh tentang ibunya. Sepasang mata Erikin tiba-tiba memerah, hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi dia tidak menutup gambar itu, dia menatapnya mati-matian. Dia harus mengingat setiap saat dengan erat. Hatinya memanggil ibunya untuk mengangkat kepalanya. Selama 28 tahun terakhir, dia telah menebak penampilan ibunya berkali-kali. Dia benar-benar sangat ingin melihat ibunya. Tapi ibunya tidak pernah mendongak dari tadi, hanya mulutnya sedikit bergetar, mengulangi sesuatu terus. Erikin memperhatikan gambar itu berulang kali, dan akhirnya dia memahaminya. Ibunya sedang berkata, "Maaf, anakku." Sepasang mata Erikin tak tahan mengalir air mata. Ibunya yang dipenjara selama 20 tahun lebih, setiap hari menerima siksaan seperti orang tidak berguna. Ketika mengetahui bahwa putranya mungkin melihat gambar itu, kata pertama tak sangka adalah maaf. "Ibu, di mana kamu bersalah padaku? Jelas-jelas putramu yang bersalah padamu." Ah! Tubuh Erikin meledak keluar cahaya kilau emas hitam. Hawanya seolah seperti tsunami saja menyapu sekitar, dinding sekitarnya runtuh, beberapa pohon lebat pun tumbang. Satu pukulan ke laptop, tidak hanya laptop meledak, bahkan tinjuan angin menghempas lantai, meninggalkan lubang yang dalam. Tidak menghancurkan asosiasi Budo Kota B, aku Erikin akan sia-sia hidup. Gigi Erikin bergetar. Dia mengaum lagi, darah sepertinya mendidih, sebuah hawa melayang ke langit. Langit sepertinya merasakan sebuah kekuatan ini, langit yang awalnya cerah itu, sekarang malah mendung, dan guntur yang sering meledak seketika. Hujan deras tiba-tiba turun, dan membasahi rambut Erikin. Dia berdiri di tengah badai, membiarkan air hujan membasahi tubuhnya berulang kali. Guntur jatuh, menimpa di badannya, dia sepertinya juga tidak sadar diri. Navia, Jiang dan yang lainnya, terdiam saat ini. Mereka juga melihat foto-foto itu di samping. Davison Su mata memerah, Ye Zun mengepalkan tinjunya. Master Sektekin lainnya juga sangat marah. Benar-benar sekelompok binatang. Suara Dayton Yin terdengar dingin. Aku Partai Yin Ming tidak pernah mengaku sebagai orang yang mulia dan sopan, melakukan segala sesuatu yang kurang dalam kebajikan, tetapi juga tidak pernah begitu kehilangan hati nuraninya. Kehilangan hati nurani. Sekte Qin di dalam hati orang-orang juga menyamakan kata ini, dengan asosiasi Budo Kota B sudah menggambarkan tanda yang sama. Organisasi yang begitu gelap dan kotor, akan disingkirkan hari ini. Setelah sekian lama, hujan lebat berhenti, setelah hujan langit tampak biru. Erikin berdiri di tempat, mata sedikit tertutup. Erikin, tenanglah. Navia Jiang memandang Erikin dan berkata, "Asosiasi Budo Kota B sengaja menunjukkan itu untuk kamu lihat sebelum perang, hanya untuk mengacaukan pikiranmu. Guru, kamu tidak bisa jatuh ke dalam perangkap mereka." Davison Su juga berkata, "Aku baik-baik saja." Erikin membuka sepasang matanya, mengeluarkan sebuah senyuman. Sebenarnya sebelum Navia Jiang berbicara, dia perlahan-lahan sudah menjadi tenang. Taktik hina asosiasi Budo Kota B, awalnya memang membuatnya sangat amat marah. Tapi kemarahan itu, bukannya menghancurkan akal pikirannya, malah berubah menjadi motivasi. Baru saja, dengan kemarahan itu, kultivasinya berhasil meningkat sampai puncak level jiwa murni tingkat 6. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.